Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ramadan dari kelas 12 IPS 2 ingin mempresentasikan geografi sebuah negara yang bernama Tanjung Fer. Tanjung Fer adalah sebuah republik yang terletak di rantai kepulauan di Samudra Atlantik. Terletak di rantai kepulauan di Samudra Atlantik Utara. Pada pesisir barat Afrika, pulau-pulau yang sebelumnya tak berpenghuni tersebut ditemukan dan dijadikan oleh bangsa Portugis pada abad ke-15. Mereka kemudian menjadi pusat perdagangan untuk budak-budak Afrika. Kemudian ada peta dan bendera. Jadi bentar. Jadi ini bendera Tanjung Fer. Dan ini petanya, guys. Lanjut, ada arti dan lambang bendera. Bendera tersebut memiliki bidang biru dan garis-garis dengan cincin 10 bintang kuning untuk melambangkan 10 pulau. 10 pulau utama Tanjung Fer di Samudra Atlantik. Garis-garis horizontal putih merah putih menunjukkan perdamaian dan tekad nasional di jalan menuju pembangunan bangsa. Kemudian ada bahasa dan pemerintahan. Bahasa dan pemerintahannya, bahasa resmi yaitu Tanjung Fer menggunakan bahasa Portugis, sedangkan bahasa sehari-hari adalah bahasa Kreol Tanjung Fer. Tanjung Fer merupakan negara republik demokrasi perwakilan parlementer. Bahasa Portugis digunakan dalam pemerintahan, surat kabar, televisi, dan radio. Bahasa Kreol Tanjung Fer, Kriolu, digunakan dalam percakapan sehari-hari. Kilau merupakan bahasa ibu dari hampir semua orang Tanjung Fer. Kriolu berbasis Portugis dan berasal dari bahasa Kreol Guinea Bissau. Kemudian yang terakhir ada banyak literatur dalam bahasa Kreol, terutama dalam bahasa Kreol Santiago dan bahasa Kreol São Vicente. Lanjut, ada budaya. Budaya di Tanjung Fer adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di lepas santai barat Afrika. Budaya Tanjung Fer merupakan perpaduan antara budaya Afrika, Portugis, dan Brazil. Berikut beberapa aspek budaya Tanjung Fer. Yang pertama ada musik dan tarian. Musik dan tarian adalah bagian penting dari budaya Tanjung Fer. Musik tradisional seperti Morna, Funanda, dan Batu Kue sangat populer. Kemudian ada tarian seperti Kolerda dan Paso juga merupakan bagian dari budaya Tanjung Fer. Setelah itu ada agama. Agama di Tanjung Fer merupakan penduduk Tanjung Fer. Penduduk Tanjung Fer adalah orang-orang yang sangat spiritual. Sekitar 80% penduduknya beragama Katolik, 10% beragama Protestan, dan sisanya menganut demonisasi yang lebih kecil. Luas wilayah dan mata uang di Tanjung Fer. Luas wilayah Tanjung Fer adalah 4.033 km persegi. Sedangkan mata uang resmi Tanjung Fer adalah Escudo Tanjung Fer CVA. Luas wilayah Tanjung Fer adalah negara kepulauan yang terdiri dari 10 pulau dan beberapa pulau kecil. Kepulauan ini berletak di antara garis lintang 14 derajat lintang utara dan 18 derajat lintang utara, dan garis bujur 22 derajat lintang utara, dan garis bujur 22 derajat bagian barat dan 26 derajat bagian barat. Tanjung Fer terletak di tengah Samudra Atlantik
di lepas pantai barat Afrika. Ya, kemudian ada mata uang. Mata uang di Tanjung Vert merupakan eskudo. Tanjung Vert adalah mata uang resmi Tanjung Vert yang tidak dapat dikonversi. Eskudo Tanjung Vert tidak tersedia di luar negeri, sehingga Anda harus membawa uang perjalanan Anda saat tiba. Euro diterima secara luas di kawasan wisata Tanjung Vert. Lanjut ada mata pencaharian. Mata pencaharian utama penduduk Tanjung Vert adalah di bidang jasa, industri, pariwisata, transportasi, dan rumah sakit. Sektor jasa perdagangan niaga, transportasi, layanan publik, sektor industri, produksi minuman beralkohol dan tebu, pakaian dan alas kaki, cat dan pernis, penggalengan ikan tuna, pengolahan makanan laut beku seperti lobster. Tanjung Vert merupakan negara kepulauan kecil yang kekurangan sumber daya dan telah mengalami kekeringan parah. Lanjut lagi ada populasi dan pendapatan per kapita negara Tanjung Vert. Populasi di Tanjung Vert saat ini adalah 526.383 jiwa. PBB memperkirakan jumlah penduduk pada 1 Juli 2024 adalah sekitar 524.877 jiwa, 69%. Penduduk berau belum kawin, 42% laki-laki dan 27% perempuan. PDB per kapita di Tanjung Vert rata-rata adalah 2.062,01 US dollar dari tahun 1980 hingga 2023, mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar 3.069,60 US dollar pada tahun 2023 dan rekor terendah sebesar 592,84 US dollar pada tahun 1980. Kemudian ada pendidikan. Sistem ini disusun sedemikian rupa sehingga siklus sekolah dasar berlangsung selama 6 tahun. Sekolah menengah pertama berlangsung selama 6 tahun dan sekolah menengah atas berlangsung selama 3 tahun. Tanjung Vert memiliki total 1.200 siswa yang terdaftar di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Dari jumlah tersebut sekitar 53% terdaftar di jenjang pendidikan besar. Ada kesehatan. Kesehatan di negara Tanjung Vert meliputi fasilitas medis, pencegahan penyakit, dan keselamatan wisatawan. Fasilitas medis. Yang pertama ada fasilitas medis di Tanjung Vert terbatas, dan beberapa obat-obatan jumlahnya terbatas atau tidak tersedia. Rumah sakit. Yang kedua ada rumah sakit terbesar berada di Prala di Santiago dan Mindelo di São Vicente. Yang ketiga ada klinik dan fasilitas medis yang lebih kecil tersebar di seluruh negeri. Sistem kesehatan Tanjung Vert memiliki fasilitas medis yang terbatas dengan beberapa obat-obatan yang jumlahnya terbatas atau tidak tersedia. Lanjut ada standar kelayakan di negara Tanjung Vert. Kepulauan Tanjung Vert adalah tujuan yang sangat aman. Saat hari mulai gelap, naik taksi lebih baik daripada berjalan kaki. Pantai-pantai terkecil sebaiknya dihindari. Tidak ada hewan yang berbahaya atau berbisa, seperti ular atau kalajengking. Secara sosial politik, negara ini dicirikan oleh stabilitas politik, keamanan ekonomi, dan kedamaian sosial. Yang terakhir, ada kesimpulan dari negara Tanjung Vert. Tanjung Vert telah berhasil. Kesimpulan. Ya matanya tuh ya gimana ya. Terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan di negara Tanjung Vert telah berhasil mengurangi beban malaria, tetapi masih berisiko kembali muncul karena mobilitas tinggi antara pulau-pulau dan bonus Afrika. Tanjung Vert memiliki potensi pertumbuhan antara pulau-pulau dan benua Afrika.
Tanjung Vert memiliki potensi pertumbuhan yang signifikan di sektor pariwisata, real estate, energi terbarukan, dan teknologi. Tanjung Vert adalah negara yang relatif damai dan aman, dengan tingkat kejahatan yang hampir tidak ada. Tanjung Vert menawarkan pengalaman wisata yang unik dan autentik. Tanjung Vert memiliki pantai-pantai yang indah, cuaca yang sangat hangat, dan perpaduan budaya Afrika dan Eropa. Tanjung Vert secara umum dianggap sebagai tempat yang aman untuk dikunjungi dengan tingkat kejahatan yang rendah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.